suka cerita tentang si itu, ada yang suka ngasih makan ikan, ada yang suka apa namanya buka lemari. Ya gitulah. Oke. Maaf. Tapi tadi kemiripan yang dibikinin makanan itu kita tuh pernah bacain cerita seperti itu. Tapi kita lupa apakah si makanannya ini sudah habis atau tiba-tiba jadi nih gitu. Ya. Tapi serem sih kalau tiba-tiba jadi tuh. Wah itu serem itu sih. Bagaimanapun dia niatnya mau ngebantu ya. Tapi kalau tiba-tiba jadi tuh kan tiba-tiba pasti kita berprasangkanya kan anjir ada yang mau jahilin gue nih. Iya. Ini kalau gue minum gue sakit nih atau gimana gitu gini, kan. Misalkan nih lo ngalamin kejadian itu, ya kan? Lo misalkan lapar berat nih, ternyata udah ada mie. Lo makan nggak? Enggak berani gue. Enggak. Gue juga enggak. Kalau gue tahu di situ nggak ada orang lain Iya. nggak bakal berani. Kalau mie nggak makan. Cuman kalau itu nasi goreng gue makan. Oke. Gitu. Karena effortless. Tergantung menu ya. Karena effort, Pak. Namanya mau numbalin orang mah pasti effort le. Apa? Jangankan nasi goreng. Tadi tongseng kambingnya dijadiin kalau mau numbalin orang mah pasti effort. Apalagi gue akan makan sih kalau itu tumpeng. Waduh. Ini dia anjing juga nih ya. Gak usah lu. Tiba-tiba tumpeng. Ada. Itu mah mesen kalau itu. Orang Taruna juga ngumpul kalau ada tumpeng. Gak usah nak Jermania. Lagian tumpeng kan tumpeng mesen ya. Kan kita menghargai effortnya. Lucu juga sih. Aduh lapar. Waduh. Tumpeng nih. Ada ukiran-ukiran wortel lagi tuh. Jadi ada perkedel. 19 tahun gitu. Biasanya kan kalau ulang tahun ya. Itu setan yang bikin gitu. Makan enggak lu, gue udah capek. Dipantengin ya. Makan. Dipantengin. Ayo makan yuk. Yuk, bisa yuk makan yuk. Ini kalau Mbak Nat sampai enggak makan mas saya ngambek nih jadi hantu. Pas dipotong atasnya, selebrasi. Kameo. Potong tumpeng juga nih kita nih. Ale. Ya ilah, tumpeng. Anjing. Di sana merah. Tumpeng. Di sini biru. Anjing juga. Aduh, pantun apa itu? Gue tuh pikiran liarnya ya ketika misalnya ada teh gitu, itu memang serem. Jadi kita tuh berdua lebih membayangkan hal-hal yang bukan penampakan gitu loh Kak. Kalau penampakan ini ya udah pasti serem gitu ya untuk orang-orang gitu. Tapi hal-hal seperti ini yang membuat bulu kuduk kan merinding ya. Tiba-tiba teh udah jadi men. Siapa gitu. Terus tadi tuh pikiran liar gue sampai ke misalnya kita turun nih, set terus kita jadi nih. Udah kita udah ada. Siapa ya? Deng gitu. Pas lagi nengok taunya lagi megang di ujung mata gitu tiba-tiba ada. Wah, tiba-tiba ada belakang persis gitu. Ada penampakan lagi megang apa sendok teh gitu. Ini aku yang bikin mati. Mampus. Lo kekunci, Pak. Lo kekunci gitu. Kelok tuh. Iya benar-benar sering kan dengar orang yang ngelihat penampakan terus shock gitu. Saking shocknya. Apa sih istilahnya? Bahkan gak cuma ngeliat hantu ya, kayak kita misalnya mendapatkan pelecehan gitu, biasanya kan ada tuh. Apa sih istilahnya? Kita nggak bisa langsung bereaksi. Istilah ada nge-freeze-nya. Iya, kita nggak bisa langsung bereaksi terhadap apa namanya kejadian tersebut karena susah dicerna. Iya, itu kayak waktu kejadian yang gue matiin lampu itu kayak gue nggak tahu mau ngapain gitu. Gue malah mikir, gue mencoba mencari alasan atau mencari penjelasan logis selogis-logisnya. Tapi ya gue masih anak kecil juga waktu itu. Tapi gue ngerasa kayak nggak, ini pasti adek gue gitu, paham gak sih? Tapi di satu sisi gue mau percaya bahwa itu adalah tangan adek gue. Tapi di sisi lain yang lebih besar, gue merasa kayak gue tahu itu bukan tangan adek gue gitu loh. Iya. Itu. Didorong sih kenceng itu ibarat kata. Tapi ngomong-ngomong soal gitu ya, badan kekunci itu kan sama aja. Nah ini masuk ke ternyata Kak Nat ini juga sering kekunci dalam tidurnya atau keprepan gitu ya, sleep paralysis yang bangun terus melek tidur. Enggak, posisinya masih tidur. Tidur. Tapi ngerasanya kayak real banget. Bisa melihat sekitar. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngerasain kali ya. Dan memang ada sleep
paralysis itu kan ada itu ilmiah berarti ya? Sebenarnya penjelasan ilmiahnya seperti itu. Ketika kita kecapean misalnya itu ya itu bahasa umumnya. Tapi menurut gue itu adalah kejadian paling menyeramkan dan paling gue benci kalau terjadi sama gue di mimpi gue. Dari semua gue mendingan dikejar-kejar misalkan amit-amit sih ya, atau maksudnya gue mendingan di mimpi gue dikejar-kejar genderuwo, tapi gue tahu itu di mimpi di set yang berbeda dibandingkan dengan rep-repan ini. Karena rep-repan tuh, coba deh teman-teman yang pernah ngerasain sini komen juga ya. Karena menurut gue rep-repan itu yang gue alamin dan gue juga pernah baca ya adalah gue merem nih, gue hafal seluk-beluk ruangan ini. Gue tahu lampu ada di sini, meja, kamera, TV, lampu, pintu, ya kan. Jadi gue tidur, terus gue bangun, tapi gue tidur gimana ya jelasin ya. Tapi gue ngelihat semua layout ruangan ini. Oke, bentar. Berarti lu ini posisinya lagi tidur nih. Lu lagi tidur, terus lu kesadaran lu tuh bangkit gitu ya. Iya. Maksudnya lu sadar dan lu bisa ngelihat layout ruangan ini, tapi lu masih posisi merem. Oke, gitu. Yes, gitu ya, gitu ya. Nah, one day gue pernah mimpi adalah si rep-repan ini, tapi agak berbeda nih. Biasanya gue rep-repannya kayak gue nggak bisa aja nih, tapi gue nge-push diri gue untuk bisa move gitu. Mungkin itu beberapa second sampai akhirnya gue kayak ya kan. Nah, tapi ada satu kejadian di malam hari ini, gue tidur di kamar gue. Memang saat itu abis kerja, tapi gue nggak secapek itu sih, biasa aja gitu ya, namanya kerja biasa aja lah gitu. Pas tidur rep-repan ini. Nah, tapi di rep-repan ini agak berbeda nih. Berbedanya gini, seperti biasanya gue tahu layout ini, gue kayak iya kan, mencoba gini. Tapi yang agak menyeramkannya adalah, by the way gue kalau tidur waktu itu nyalain lampu ya. Ini gelap, posisinya gelap, dan ada kayak tahu karakter Slenderman gak ya? Tahu. Yang pokoknya yang besar, panjang, tinggi, hitam, matanya merah segala macam. Entah gue abis ngeliat Instagram, TV, Netflix atau apa yang akhirnya kepikiran kayak gitu. Tapi di mimpi rep-repan gue tuh datang si sosok itu dari mulai di pojok, terus dia kayak datang deket gitu. Sampai akhirnya in some moment, beberapa second setelah itu gue berhasil untuk iniin gue, dan itu gue bangun kayak yang langsung ngos-ngosan, gue langsung takut banget. Padahal itu lampu nyala ya, kayak anjir, gue setakut itu, dan gue sampai takut untuk tidur lagi karena gue takut mimpi kayak gitu lagi dan datang lagi, paham kan? Tadi scene-nya ketika lo ngelihat si sosok yang kayak Slenderman ini, ruangan lo tuh gelap berarti? Enggak, lampu terang nyala. berarti. Iya, tapi di mimpi gue tuh versi gelapnya. Nah, itu maksud gue. Pemandangannya tuh kayak bukan hitam gelap, tapi kayak abu-abu. Tapi lo tidur. Tapi gue tidur. Di mimpi itu tuh posisinya tidur. Tidur. Tapi yang dia mimpiin tuh kamarnya persis gitu loh, dan posisi dia tidur. Iya. Jadi kayak nge-grayscale gitu ya si sama kayak ruangan ini. Yang kalau dia keluar terus ruangannya jadi hitam, kayak Insidious. Iya, kayak gitu-gitu. Tapi kan Insidious kan gerak. dia kan keluar ya. Kalau Insidious kan keluar tuh jiwanya. Tapi ini dia melihat another dimensi gitu loh dari kamarnya berarti. Iya kayak gitu. Iya. Terus akhirnya lu bangun kayak lo tau kayak orang abis maraton nggak? Iya, capek lah. Iya, yang kayak apa, gue berusaha mikir lagi dan gue takut kan, akhirnya gue tumpuk aja nih. Apa tuh? Batu bata. Bantal di sekitaran gue, entah kenapa, pokoknya gue ngerasa kalau misalkan gue takut tuh gue harus taruh kayak boneka gue. Selimut. Bikin pagar gitu. Iya, padahal sih Padahal sih ngaruh tuh. Gak ngaruh ya. Cuma gue tapi ngaruh itu. Enggak juga. Maksudnya enggak juganya ya untuk sugesti aja. Cuma gue ngerasa gini, gue tuh bener-bener penakut banget gitu Kak. Sampai pas setelah kejadian gue mimpi itu tuh, saking gue takutnya, gue kayak gue nggak mau langsung tidur dulu, gue kayak nelpon dulu, akhirnya nelpon mama aku, tiduran. Ngomongnya pun nggak mau ngomongin yang kejadian tadi. Ngomongnya tuh ngomongin hal yang lain, kayak nyokap gue sampai bingung kenapa malam-malam telepon gitu kan, kayak ya udah nggak apa-apa, mau teleponan aja. Saking gue takutnya, karena gue takut untuk tidur lagi. Dan lu memang tipikal orang yang kalau mau tidur tuh lampu harus nyala. Iya, kalau sendiri nyala. Karena saking penakutnya tadi ya. Iya, sama gue juga. Kayak di hotel yang menurut gue, di hotel setiap gue lagi jalan gitu nginep sendiri, lampu dan TV harus nyala tuh. Males ya. Males. Iya. Tapi tadi gue punya saran mungkin
ketika bikin yang tadi itu kurang efektif gitu ya, itu kan cuma suges saja ya. Coba bikin pagar betis nanti. Panggil Roberto Carlos, Maldini. Gitu ya. Iya benar-benar. Minimal kakak lah. Buat menghalau serangan ke depan. Emang bisa ya pakai kartu keluarga? Bukan kakak itu. Kartu keluarga. Kebetulan pakai vokalis slang. Bukan juga. Kan kakak. Atau itu pagar bagus deh yang nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi pakai jarik. Yang penting itu. Sama selop. Makan tuh. Kita samber bener. Panjang. Mau nggak? Atau minum pakai pagar bagus. Telanjang dada gini. Pagar bagus. Pagar bagus. Terus kan lu jadi nggak nyaman kan tidurnya? Iya. Lanjut aja, Mbak Nat, silakan. Lanjut tidur aja. Bener ini bener jagain nih. Lanjut udah tidur Mbak, gak apa-apa. Wah, rep-repan nggak ada udah aman. Slenderman tak gipeng. Pagar bagus. Anjir mas-mas pada telanjang dada gitu. Si dakep ya. Ngawal cewek tidur. Malah worry kan. Malah worry mas-mas. Mending pagar betis. Ada yang begini sekarang. Iya di bawah tuh Sancho biasa tuh. Aduh. Iya. Tapi berusaha mencari solusi untuk tidak begitu gak sih Kak? Biasanya kan ada teman-teman yang mencari, oke, ini gua udah sering banget rep-repan, atau ini menjadi sesuatu yang menurut gua gak nyaman nih gitu. Gua harus tahu gimana caranya gua gak begini lagi, menanggulanginya. Atau biasa aja udah nanti akan biasa aja. Oke. Menurut gue hal kayak gitu gak bisa ini sih ya, gak bisa dikontrol ya kan. Karena kan menurut gue itu mungkin termasuk dalam mimpi. Kan kita nggak bisa ngontrol. Ya alam bawah sadar lo lah itu. Alam bawah sadar betul. Jadi kayaknya nggak mungkin gue akhirnya, pokoknya gue nggak mau capek-capek ya, gue takut serp-serpan. Nanti gue kalau disuruh produser gue syuting kan Liga Inggris gitu. Syutingnya jam 3 pagi ya, nanti kayak coffee pulangin jam 5. Saya nggak bisa Pak. Saya takut serp-serpan. Enak aja bapak nyuruh-nyuruh. Bapak mau rep-repan. Pagar bagus depan saya Pak. Sekarang ini karena Mimo nih sarannya nih. Bapak nggak tahu mahal nih bayarnya. Aduh. Tapi lo pernah rep-repan gak sih? Pernah kan? Gua aja. Tapi wajar sih rep-repan tuh, maksud gue ketika kita tidur. Rep-gat bukan? Itu Eminem. Rap God. Rapnya Rap God enggak? Rapnya kebetulan Republik Cinta. Jadi ada Ahmad Dhani di sana, ada Maya, ada Mulan. Enggak, udah enggak dapat ya. Enggak dapat. Bukan enggak dapat. Udah ini kejauhan. Masalahnya kalau ini bisa nebak. Bener melayang nih. Beneran gemes banget gua. Rapnya Rap God enggak? Iya, Bang. Kesel banget. Terus kita paham masalahnya, bercandaannya. Masuk lagi. Tadi sampai mana ya? Maksud tadi tuh gue bilang, apakah nggak mau meditate gitu kan, atau zen bener-bener. Not in my dream. Mau ngomong lagunya itu? Panik dong. Saya guyur juga nih kayak Munarman. Nggak apa-apa kan emang ada kejadiannya. Iya. Oke. Tadi apa yang mana sih? Udah sampai rep belum nih? Apa masih sampai? Masih ini apa interlude. Belum sampai rep ya Bang ya? Belum. Ref itu ref. Tadi apa ya? Oh iya. Apa namanya? Ketika kita tidur kan emang tidur. Oh enggak. Si otak tuh shutdown. Jadi tubuh dulu yang mati, baru abis itu otak. Nah, ketika kita rep-repan itu, otak kita sadar duluan. Tapi tubuh tuh belum nyala, ibaratnya gitu. Keduluan lah. Jadi si otak kita sadar duluan, bangun duluan, dan itu butuh waktu untuk sampai akhirnya si badan ini ikutan hidup gitu. Jadi ada laggingnya tuh. Nah waktu itu yang dianggap rep-repan saat lag tadi. Penjelasannya begitu. Penjelasannya kayak gitu. Berbeda dengan Rogo Sukmo. Itu beda lagi tuh. Apa tuh? Kita tidur, kita melek. Tapi kita kayak jalan-jalan gitu loh di kamar. Anjir ini serem. Nah itu bahasa Jawa kan, Rogo Sukmo tuh jadi raga sukmanya kita tuh keluar dari tubuh tuh jalan-jalan. Makanya tadi aku tanya kan, pas melihat Slenderman itu posisinya tidur ataukah misalnya lagi duduk gini, tapi kita bisa kadang ngelihat kita lagi tidur gitu. Enggak, tidur. Gue yakin itu tidur. Satu posisi. Dan gue kayak mau moving kayak pengen bangun gitu loh, karena gue tahu itu. Iya.
Gitu. Kalau Rogo Sukmo mungkin agak susah. Yang gampang tuh Rogo Kocek. Nah, mau lihat Rogo Kocek dalam-dalam nggak? Mendingan gue ngeliat Markus Rogo. Rojo. Rogo Kocek. Lucu juga ya di sini ya. Nah kan saya bilang. Iya juga. Makanya gue udah agak takut tadi, ternyata enggak. Tapi balik lagi mungkin ke Kabim tadi sempat bilang solusi gitu ya. Sayangnya gue bukan tipe orang yang suka zen meditate. Sukanya apa sih? Cuawaan dia, tipikalnya. Iya. Bukan sapi, yang sapi, suka gue sapi. tuh nggak sapi guling suka dia tuh. Tapi gue tuh nggak bisa yang kayak, gue udah sering mencoba yoga ya. Jadi keren banget buat orang-orang yang emang bisa yoga untuk fokus gitu. Nah. Karena gue nggak bisa, pikiran gue tuh penuh, Kak. Iya. Pikiran gue tuh nggak bisa kayak zen, kosongin pikiran. Oke. Ketawa. Kan kita nanggapin serius. Gue mau bilang gue nggak bisa ngosongin pikiran. Pernah gue ngosongin perut, sakit lambung. Drop mic moment. Baru kali ini kita sebel sama narasumber. Gimana jadinya? Lo pernah ngosongin? Lo pernah gak sih lo mau ngelawak, mau jokes, tapi lo ketawa sendiri? Gue sering gitu. Mau ngosongin pikiran? Gak bisa. Tapi saya ngosongin perut. Pernah ngosongin tribun nggak? Gampang tuh ngosongin tribun. Pernah ngosongin pasar nggak? Nah, paman saya pernah ngacak-ngacak pasar sampai kosong. Lo sebel banget gue. Dia ketawa sendiri. Kita udah begini. Diketawa itu. Benci banget gue. Ada intronya dulu lagi. Kalau gitu saya nugas lah. Pernah kita saya pernah mau ngisi kepala, ngosongin perut sakit lambung. Tadi ngosongin perut. Pernah ngosongin perut. Ngisingin perut pernah nggak? Aduh, ya atau dengerin lagu maksud aku gitu. Pokoknya ngebuyarin sesuatu yang bikin capek. Maksudnya jadi bikin relax gitu. Iya. Enggak juga. Gak bisa ya, sih Kak. Sebetulnya gini, gue tuh deep sleeper. Jadi gampang banget untuk tidur. Gampang banget untuk tidur. Jadi kalau misalkan justru dengerin lagu atau nyalain TV, justru gue ke distract. Jadi malah gak susah bisa tidur. Tidak bisa tidur. Iya. Jadi kayak gitu. Walaupun lagu-lagu yang kayak apa namanya? Bikin white bisa noise. Iya, white noise tuh gue nggak bisa gitu. Jadi jadi pengen ya, jadi kalau menurut aku udah ke rumah ya udah langsung aja tidur, gue bisa langsung plek tidur. Nah, sayangnya hal-hal kayak gitu balik lagi nggak bisa dikontrol. Akhirnya gue ngerasa kayak iya gimana ya, dan selalu entah kenapa ya, ini di bawah alam bawah sadar aku, dan aku selalu kepikiran kalau misalkan pas rep-repan lagi gue tuh kayak anjir, kayak lagi nih, tahu nggak, kayak perasaan kayak wah lagi nih gitu. Nah itu maksud aku. Maksudnya nyaman kah dengan begini? Enggak, tapi nggak tahu solusi yang tepat tuh apa. Susah juga sih, kebetulan kita sudah terhubung. Nah, alhamdulillah sih akhirnya. Mana alhamdulillah aja. Iya, emang terhubung sama siapa? Katanya Kaseto. Kaseto ngurusin poni. Nggak ngurusin orang rep-repan. Kagak. Diajak begini. Nah, diajak koprol mau. Udah dibalik lagi nih. Iya, si rep-repan. Siap Coach Seto. Beda orang. Kan Coach Seto dia bilang Coach. Itu Kak Seto. Oh, gue dengernya Coach Seto. Bukan. Pelatih PS Sleman kalau itu. Tadi rep-repan udah, terus ceritanya di villa udah, dan katanya nggak cuman Kak Nat doang nih yang punya pengalaman gitu ya. Lu juga pernah dengar dari salah satu keluarga lu, terdekat lu. Family member ya. Family member. Jadi si sepupu aku ini baru melahirkan. Sebetulnya istrinya sepupu aku sih. Sepupu aku tuh cowok. Lu tuh cowok, oke. Sepupu aku cewek. Sepupu aku cowok, istrinya baru melahirkan. Operasi nih dia, sesar. Nah, kebetulan sayangnya saat itu asisten rumah tangganya lagi nggak ada di rumah. Waktu itu kalau nggak salah kejadiannya pas ini deh, puasa mau ke Lebaran gitu loh. Jadi cuti apa segala macam kan. Iya, udah dekat-dekat ya. Udah dekat Lebaran. Iya, betul. Nah, kebetulan ibunya sudah tidak ada gitu kan. Oke.
akhirnya dia mengurus semuanya tuh sendiri. Pokoknya suaminya lagi sama babynya lah di kamar. Dia harus kayak nyuci apa sih perlengkapan babynya karena kayak baru newborn beberapa minggu gitu kan. Popokain gitu tuh. Oke. Sekalian dia mau kayak ke kamar mandi lah, intinya gitu. Dia nyuci apa segala macem sambil perutnya kayak sakit-sakit gitu. Dia bawa pakaian bayinya apa segala macem baru mau keluar. Kayak ada yang manggil namanya dia, kayak Feb gitu. Oke, Feb gitu. Pas dipanggil, dia kayak ngerasa yakin itu kayaknya suara mamanya deh. Kok kayak ada yang manggil, tapi dia 50-50. Dia ngerasa, dia bilang sama gue kayak suara mama, tapi kayak bukan suara mama juga. Suara itu aneh gitu loh. Tapi ada perasaan kayak itu kayak suara mama gitu. Mirip lah ya, mirip ya, suara itu dia mama. bahasanya, mirip suara mama. Pas dia keluar, pas dia balik badan, kebetulan posisi si kamar mandinya itu menghadap ke kitchen kan. Jadi kayak kamar mandi, kitchennya sebelah sana. Jadi pas dia ngadep keluar, otomatis dia ngelihatnya kitchennya dulu kan. Dia ngelihat kitchennya. Pas dia ngelihat kitchen, kayak ada orang jalan gitu loh. Orang jalan, tapi jalannya dia menurut dia tuh, lo tau jalan di fast forward gak sih? Iya. Iya. Jadi bukan jalan cepet kayak gitu, bukan jalan lama juga, tapi kayak jalan fast forward, iya kayak aneh gitu gerakan jalannya. Bukan lari, bukan melayang, tapi bukan. Kayak orang kita nonton film terus di fast forward gitu ya, dicepetin. Kayak nge-glitch berarti ya? Iya, kayak gitu ya. Jadi di jalannya kayak gitu. Terus tapi dia ngerasa kayak tingginya kayak almarhum gitu ya, kayak tingginya kurang lebih kayak gitu. Tapi pakaiannya tuh beda gitu, kayak putih terus kayak rambutnya hitam panjang. Dan dia ngerasa kayak itu, dia balik lagi, dia ngerasa kayak kok kayak suara tadi kayak suara nyokap gue, tapi yang ini juga kayak nyokap gue, tapi dia tahu itu bukan gitu. Nah, hubungannya apa? Biasanya kalau misalkan orang bayi baru lahir atau apa, itu kan sering kayak ada nerima gangguan-gangguan gitu ya. Nah, dia tuh takut banget hal-hal yang kayak gitu, dan dia ngalamin sendiri, makanya dia tuh kayak heboh gitu. Tapi akhirnya dia minta tolong suaminya untuk temenin, babynya pun juga diambil segala macem. Akhirnya mereka kayak ngerasa, wah ini harus tau gak sih kalau anak bayi dikasih gunting apa-apa segala macam. Mulai dia disiapin kayak gitu, karena dia ngerasa kayak udah gak normal nih hal-hal kayak gini. Karena sebelumnya dia juga udah ngerasa hal-hal aneh di rumah sakit. Gue gak tahu di ceritanya apa, gue lupa terus terang. Tapi dia inget banget waktu kejadian yang pas di rumah itu. Karena menurut dia kayak, wah udah nih udah gak bener. Akhirnya dia kayak beli gunting apa sih segala macam, kayak dikasih aksesoris apalah gitu untuk menghindari hal-hal jahat seperti itu gitu. Karena dia nggak tahu kan itu yang baik atau yang jahat gitu. Dia takutnya nanti, wah ini mungkin ibuku, taunya itu cuma kamuflase doang. Iya, bener-bener. Apalagi kita sering banget kan nonton film-film horor yang kayak, oh ini adalah mantan suami aku, ternyata itu ini jelmaan. Gak usah film horor Kak, banyak emang terjadi seperti itu. Iya, sering kan dengar kisah-kisah suaminya udah pulang, ternyata itu bukan suaminya. Dan itu juga terjadi belum lama di teman kita. Masa sih? Kebetulan teman kita nih istrinya juga lagi mengandung gitu. Terus suaminya belum pulang, tapi ada yang manggil namanya dia gitu, yang sayang gitu. Terus abis itu dicek keluar, suaminya nggak lama baru pulang naik motor. Ya, siapa yang manggil? Jadi suaranya nyampe duluan tuh. Iya. Tapi gini, gue punya pertanyaan. Kalau misal ini kan banyak banget ya kita dengar tentang kisah-kisah horor, ya kan, dari teman, keluarga segala macam. Hal apa yang paling menurut lo takutin untuk itu terjadi sama lo? Ini dalam artian apa nih maksudnya? Kalau gue ya, misalkan aku contohnya, aku tuh paling takut kalau misalkan ketemu sosok. Misalkan gini, aku di rumah, gue amit-amit ya, gue nggak pengen banget. Dari semua cerita horor yang udah pernah aku dengar, aku tuh paling takut banget sama yang namanya amit-amit nggak mau ketemuan dia. Tapi aku takut ini kejadian ke aku adalah kejadian kalau misalkan aku ketemu itu, misalkan mirip Kabim gitu. Mirip orang yang lo kenal gitu. Ini bukan. Gue ketemu sama lo misalkan di ruang tamu, terus pas gue balik kayak, anjir lu di sini lah, tadi itu siapa? Gitu. Itu gue paling tahu. Itu scene kayak gitu. Scene kayak gitu ya. Gue nggak mau kejadian gitu. Oke, mungkin ini sering terjadi. Lagi nyetir sendiri,
Oh iya, terus itu dia juga kelihatan serem. di spion tengah. Aduh iya benar-benar. Iya benar banget sumpah. Kayaknya gue itu juga deh, gue boleh ganti. Lu suka nyetir sendiri nggak? Enggak, tapi gue paling takut banget kejadian kayak gitu. Atau misalkan kita lagi di mobil nih, terus kita ngeliat ke kaca, terus kayak, aduh gue jadi kebayang. Paham gak sih? Iya paham. Cermin tuh salah satu momok iya, media banget lagi. untuk apalagi cermin itu bisa memantulkan jarak pandang yang cukup jauh ke belakang gitu. Sekelebetan gitu. Dan cermin kan memang adalah salah satu medium untuk makhluk gaib tuh nampak kan. Terus kan sering kayak gitu, di cermin kelihatan. Kita lihat langsung nggak ada kan gitu kan. Nih gini nih misalnya nih kayak gini deh, kita di hotel nih gitu ya, lagi tidur gitu. Nih pakai kamera gitu ya, kamera yang ngadep kita berarti kan cerminnya. Kan begini nih. Kan kita ngeliat tuh. Terus kita tidur kan. Terus lagi kesana. Gitu tuh. Oh iya bener. Bener. Iya sih itu bener banget. Bakekok tuh. Spot-spot bakekok kalau kita inian ya. Gitu. Terus apa ya, kalau Danu kayak tadi tuh yang bukan berupa penampakan tapi kejadian-kejadian yang benar-benar nggak bisa dinalar gitu. Iya. Tapi ya bener juga, cermin gue kesel banget sih. Iya, kan? Tapi lo pernah gak sih, gue kalau misalkan ada cermin sebisa mungkin gue gak akan mau ngeliat ke situ sih. Lah ya itu. Iya bener. Apalagi di tempat-tempat baru. Itu akhirnya ngerimain gue lagi. Waktu kemarin gue di Bali, gue stay kan, ada acara nge-MC, ada cermin sebelah kanan. Gue selalu menghindari ngelihat diri gue di cermin atau ngelihat ke sana sebelum tidur. Karena gue saking penakutnya ya. Jadi kayak aduh. Terus scene-scene yang sering kita lihat kayak di sosmed yang kayak pas kita cuci muka, kita ngebayangin gitu, itu juga gue relate banget. Serelate itu karena gue pernah waktu itu kalau cuci muka tuh jadi kalau cuci muka langsung air gitu. Buru-buru. Iya, sampai sekarang loh gue kalau mandi blar gitu. Pakai gelas. Gue kalau mandi pintu harus gue kunci. Karena takut aja. Itu bukan ya? Iya, bukannya emang common ya. Iya. Tapi maksudnya bukan takut manusia, gue maksudnya kayak padahal kan hantu nggak mengenal pintu ya. Ini mau datang. Cuma maksudnya untuk feeling secure. Pasti lo kunci. Iya, kunci. Gue takut tiba-tiba kayak dibuka, aduh gue males banget tuh kayak gitu. Aduh, emang otak gue yang udah rusak juga kali ya pikirannya. Lu soalnya parnoan banget. Karena gue penakut gitu. Benda bergerak justru gue nggak begitu. Oh iya, benda bergerak gitu kayak gitu. Tapi bisa. Ya itu kalau masih beletak. Tapi ketika misalnya barang yang benar-benar gede terus ngegesernya jauh tuh baru tuh kita kayak gila kali lu. Itu kursi kan. Ngomongin barang jauh, gue ada cerita lagi dulu waktu di apartemen aku yang pertama kali aku tempatin. Jadi di belakang Mall Central Park, di belakang Mall CP itu ada apartemen, bukan di Medit ya. Jadi Medit ada sebelah kirinya. Ada satu apartemen yang waktu itu baru awal-awal opening. Kalau nggak salah di 2016-2017. Nah saat itu gue numpang tinggal nih sama temen gue. Karena waktu itu mau pindah lah, perpindahan. Akhirnya gue beberapa minggu stay di situ dulu kan. Oke. Karena apartemennya baru, sampai pegangan pintunya masih diplastikin. Oh iya, biasanya gitu tuh. Masih baru banget. Dah teman aku stay di situ kan. Oke, gue nginep dulu ya beberapa minggu sini segala macam. Iya nggak apa-apa. Udah, gue bilang oke, gue nginepnya di kamar yang sebelahnya ya, karena ada 2 kamar. Terus kamarnya dia kayak sebelah kanan gitu. Nah, one day gue bilang gini, Len, gue kerja dulu ya. Gue keluar, gue pergi ke kantor. Terus dia bilang gini pas gue balik, Nat, tadi kamu sempat ke sini nggak ya? Aku bilang enggak kok, karena pas gue pulang balik lagi kayak jam 6-an gitu, gue baru ketemu dia dan dia bilang, tadi kamu kesini gak ya? Enggak kok, emang kenapa? Gak apa-apa, tadi kayak ada yang giniin pintu. Dah, itu satu tuh. Tapi gini deh, giniin pintu tuh banyak banget gak sih orang iseng atau apa ya kan? Jadi kita masih pikirannya kayak masih positif lah, kayak ya udahlah mungkin saman atau segala macem. Hari berikutnya dia ngerasa dia nih sering banget kalau misalkan malam tuh denger, karena gue tidurnya deep sleep ya. Dia tuh light sleep, jadi dia tuh kayak ngerasa denger kayak ngek di atas itu loh, di atas. Jadi kayak misalkan apartemen nih, di atas kamarnya dia tuh dia ngedenger kayak orang ngek berisik gitu loh. Oke, beberapa hari kemudian lagi ngek sampai akhirnya gue bilang udah kayak I think 1 minggu. Gue bilang oke Len, gue cabut dulu ya, thank you ya segala macam. Akhirnya gue udah nggak stay di situ lagi. Dia masih di situ dong, dan dia masih mendengar kayak tiap malam tuh ngek. Beberapa malamnya lagi kayak ngek gitu.
Akhirnya dia kesel, dia ngerasa kayak ini ganggu banget sih. Soalnya pas di tempat di kamar gue kan, di kamar yang waktu itu gue nginep dia nggak terlalu kedengeran buat gue ya, apa karena gue deep sleep atau gimana. Akhirnya dia bilang gini, by the way dia tinggal lantai 17. Pak, itu di atas boleh tahu nggak sih Pak, itu siapa yang stay? Saya mau report deh, ini kok berisik banget ya, kadang hampir setiap malam. Emang ibu tinggalnya di mana? 17 ini. Oh ya udah, coba saya cek dulu ya. Jadi security-nya ke atas sendiri. Terus dia bilang, Bu, di pas unit ibu itu belum ada yang tinggal siapa-siapa. Dia bilang gitu. Masa sih Pak? Nggak percaya dong, dia mau buktiin juga. Kira dia naik juga sama security-nya. Dan dia ngelihat bahwa di lantai kan 17, 18 unitnya sama dong. Misalkan 17C di atas kan berarti 18C ya kan. Dan emang benar nggak ada siapa-siapa. Bahkan di 18C, di kiri dan kanan 18C itu emang nggak ada siapa-siapa. Kosong juga. Emang kosong juga. Terus dia kayak anjir, terus itu suara apa dong? Ngak. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian suara itu kayak mulai hilang gitu loh. Beberapa hari kemudian kayak masih ada, tapi udah nggak terlalu seimbang. Suaranya kayak apa sih maksud gue? Lo tau nggak? Kayak meja digeser-geser. Berat. Iya, kayak meja berat nih misalkan. Gue nggak tahu nih, misalkan jati yang emang berat itu. Diaduk ke ubin ya. Iya. Kalau ini kan ke karpet jadi nggak ada suaranya kan. Iya, jadi kayak dia ngerasa kayak itu suara apa ya gitu. Itu sih dia mikirnya emang aneh-aneh sih. Oke, itu digeser-geser tuh. Sama ini alat musik kalau main sendiri. Aduh, iya lagi. Ting. Satu nada gitu ya. Gitu aja nggak usah cuma. Atau gitar. Itu mah otomatis tuh biasanya. Dulu siapa? Oh, teman Kliwon ada yang ngirim cerita juga ya. Gitar, suara gitar. Oh iya. Kayak digenjreng kebalik kan biasanya kalau gitar dreng gini. Nah ini dibalik kan, nih. Kan kalau ini jreng, kalau dibalik nah, suara gitu. Aku adalah lelaki. Iya. Itu vokalisnya Sambambon ya namanya. Sambambon. Bam Samson. Oh, kebalik itu salah ya. Sembur juga nih. Sering makan seripik kingkong. Doyan banget jujur bagung. Sambambon yang kasus kemarin. Oke, teman Kliwon. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk udah closing belum dong? Belum dong. Takut ya? Ya dia takut. Ayo kalau kita mah. Berkuda dulu deh gua. Udah kali ya. Udah. Udah cukup nih. Mas Dadu udah belum? Udah sejam. Mas Dadu udah belum? Anjir, demi apa? Belum. Sejam. Iya, sejam. Biasanya berapa menit di sini? Biasanya 15 menit. Overnya fatal ya. Durasi udah nggak peduli ini cerita 45 menit nih pasti. Enggak biasa juga segini kok. Aman. Aduh, seru ya, kan kita bilang juga apa? Iya, ada lagi ya, ada aja ya. Ada seru. Karena pada saat ngomong jadi ingat nerima kejadian yang similar, yang mirip gitu. Kayak anjir, gue pernah, iya juga ya, gue pernah ngalamin ini atau temen gue pernah ngalamin gini. Gitu. Lu terbilang masih jarang ngalamin yang supernatural. Iya, abis dari sini biasanya. Jangan abit-abit, gila lu, mulut lu ya. Jangan gitu dong. Jangan abit mulut lo ya. Gue kasih tahu aja lo. Melet aja lo. Mulut lu ya, abis filler atau masih kan. Mulut lo ya kalau gua kasih tahu lo. Lo. Tapi di apartemen karena yang cukup mewah itu ada yang jualan cakwe enggak? Gimana jualan cakwe? Pernah denger orang jualan cakwe enggak? Cakwe. Bukan, gimana? Cakwe. Udah sekali aja. Sekali lagi boleh enggak? Enggak kedengeran tadi, ini mati. Gimana? Ininya mati. Sekali lagi. Iya. Cakwe. Apa? Kalau korek gimana? Urik gas baterai jam, kurik gas. Urik baterai jam. Bener banget lagi. Lah sebelum bikin podcast kan saya dagang itu. Jadi terlatih vokalnya ya. Udah. Itu belajarnya berapa lama sih Mas? Ada kali 2 hari. Sebentar banget. 48 jam ya. 48 jam doang. Aduh, Kana terima kasih banyak ya udah sharing-sharing. Kalau misalnya ada lagi cerita atau segala macam, di sini aja. Ngapain sih? Itu kayak program itu ya, di sini aja. Dipaksa dah. Gak apa-apa. Intinya kita makasih banyak Kak Nat udah meluangkan waktu main ke PMK di tengah kesibukan. Semoga di program-program yang dibawakan makin banyak.
Amin. Terus di Europa League MU juara ya. Kalau kayak begini. Emang fans MU lagi pada congkak ya. Congkak aja bahasanya congkak. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa dong, keren. MU nggak makan. Ini aja apa namanya curahan hati fans The Blues yang sedih gitu. Jadi ngeliatnya kayak enak banget ya jadi fans MU. Bundar itu bola. Terbalik. Bola itu bundar ya. Jadi begitulah ya. Yang penting mudah-mudahan setiap acara yang dibawakan karena ratingnya bagus. Amin. Biar panjang. Amin. Dan sehat dan mudah-mudahan ya begitulah sukses terus. Amin. Kalau jalan-jalan ke Brazil aja kita. Oh iya boleh. Kita pengen ketemu Casemiro. Nah. Samba, pengen samba. Oke, akhir kata Danu pamit. Bimo pamit. Natasha Jermania pamit. Dadah. Bye.